Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh lagi mempelajari akan kehendak-Mu bagi kami, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Kami siap untuk mendengarnya, mengertinya, dan terutama melaksanakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan. Oke, kita akan mempelajari kehidupan berkeluarga. Next. Ya, keluarga bisa kelihatannya utuh dari luar, tapi rapuh di dalam kalau terjadi pelanggaran terhadap hukum-hukum spiritual atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Alkitab. Jadi diharapkan hukum atau kehendak Allah yang dinyatakan dalam Alkitab itu kita taati sepenuhnya, maka keluarga kita bukan saja utuh, tapi juga kokoh, kuat, tidak rapuh, tidak gampang berantakan dan pecah. Ya. Next. Nah, kita melihat ini urutan dari atas ke bawah ya. Kita melihat walaupun ini bukan gambar yang tepat untuk hierarki ya. Next. Kita akan mempelajari tentang hierarki dalam keluarga. Next. Next. Nah, kita akan melihat beberapa ayat dulu. Silakan teman-teman siapkan dengan Alkitab dan mulai membaca. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Kita melihat dengan jelas di sini urutan-urutan atau hierarki dalam keluarga Kristen sesuai dengan kehendak Allah. Silakan dibaca. Ayo siap. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki yang Kristus, kepala dari perempuan yang laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Jadi kita melihat dengan jelas di sini dalam 1 Korintus 11 ayat 3 ini urutan-urutan dalam keluarga. Pertama yang paling atas adalah Kristus. Dia di bawahnya dia adalah kepala daripada laki-laki atau suami. Dan kepala dari perempuan adalah laki-laki. Di bawahnya adalah perempuan. Jadi perempuan atasnya laki-laki, kepalanya laki-laki adalah Kristus. Next. Dalam Efesus 5 ayat 28 sampai 28, 22 sampai 28, kita melihat aturan Allah bagi suami istri sesuai dengan kehendaknya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi jelas di sini seperti tadi sudah dijelaskan juga dalam 1 Korintus bahwa suami adalah kepala daripada istri. Dan istri tunduk kepada atasannya, kepalanya. Jadi Kristus seperti Kristus adalah kepala jemaat dan jemaat harus tunduk kepada Kristus yang adalah kepalanya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada suaminya dalam kehidupan berkeluarga. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Coba ada yang buka ayatnya, kita baca sesuai dengan, sebab itu ada bagian yang titik-titik itu yang saya tidak tuliskan di situ. Silakan. Efesus 5, 22 sampai 28. Efesus 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Berikut di atas, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi diulang yang saya titik itu. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu bagian yang sangat penting, cuma saya di sini saya hilangkan. Next, teruskan. Demikian. Belum. 26. Untuk menguduskan. Demikian juga. Oke, ulangi lagi. Hai suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Oke. Saudara melihat tadi yang saya titik itu yang saya hilangkan, ada bagian yang panjang, tapi yang utama di situ dikatakan apa? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, lalu apa? Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apa itu? Bagaimana Kristus menyerahkan dirinya? Dengan mati di atas kayu salib untuk keselamatan jemaatnya. Nah, saudara melihat di sini kedudukan daripada istri harus tunduk kepada suami. Tanggung jawab daripada suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan mau mati bagi istrinya. Kalau saya tanya, mana yang lebih berat ini? Istri tunduk kepada suami atau suami mengasihi istri? Mana lebih berat? Tunduk atau mengasihi? Tunduknya seberapa? Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kalau mengasihi seperti? Mengasihi jemaatnya. Artinya apa? Rela mati. Jadi mana yang lebih berat? Mengasihi karena harus rela mati bagi istrinya. Tapi di dalam kenyataannya banyak istri yang ngomel. Banyak istri yang marah. Kok saya harus tunduk kepada suami saya yang mungkin dia katakan pendidikannya kurang daripada istrinya. Atau duitnya kurang daripada istrinya. Atau kemampuannya kurang daripada istrinya. Jadi istri tidak terima. Nanti kita melihat pergumulan daripada istri yang sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh taat kepada firman ini, jauh lebih berat menjadi suami karena dia harus rela bahkan mati bagi istrinya. Next. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak harus tunduk kepada siapa? Ayah dan ibu. Papa dan mamanya, ayah dan ibunya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lalu dalam Kolose 3 ayat 18-20 diulang lagi, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana, jangan dulu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal.
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, di sini ada dua macam ketaatan atau ketundukan. Pertama, siapa kepada siapa? Istri kepada suami. Istri kepada suami. Yang kedua, Anak kepada orang tua. anak kepada orang tua. Ketundukan atau ketaatan ini mutlak 100% enggak? Mutlak. Coba perhatikan ayatnya itu. Mutlak 100% enggak? Mutlak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Sebagai di bawah itu, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Itu mutlak atau enggak? Mutlak. Enggak. Enggak. Kalau suami mengatakan kamu kerja malam sana di jalan, istri harus tunduk enggak? Enggak. Tidak, karena itu tidak sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri bisa berkata no. Itu tidak sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Kalau suami mengatakan, istri, kamu kan kerja di BCA. Saya kan ahli komputer. Ayo kita bobol BCA yang gudang uang itu. Istri mengatakan apa? Enggak. Tidak, karena itu tidak sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Nah, anak-anak juga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Jadi, kalau enggak seharusnya demikian, ya enggak perlu. Jadi kalau papa mama mengatakan, kamu ke pasar ya, sana berkeliaran di pasar, copet, jadi tukang copet. Ambil uang orang-orang yang lengah. Jadi anak harus menjawab apa? Perhatikan. No, harus dengan tegas mengatakan no, karena itu tidak sebagaimana seharusnya dalam Tuhan, karena itu tidak harus demikian. Orang tua dalam Tuhan tidak akan suruh anaknya untuk copet, jadi pencopet atau pencuri. Ya, jelas ya? Jelas, Pi. Kehendak orang tua kepada anak atau suami kepada istri harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau enggak cocok, istri dan anak berhak mengatakan no. Tidak bisa saya tunduk seperti itu karena itu tidak sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Next. Nah, dari ayat-ayat ini 1 Korintus 11 ayat 3, Efesus 5 ayat 22 sampai 28, 6 ayat 1 dan 2, Kolose 3 ayat 18 sampai 20, kita dapatkan gambaran hierarki ini. Tuhan, Allah Bapa, itu paling atas. Di bawahnya adalah Kristus. Kristus tunduk kepada Allah Bapa itu sudah dibuktikan sampai mati di atas kayu salib. Tapi yang masalahnya itu di bawah Kristus itu. Suami apakah mau tunduk kepada Kristus? Kenyataan atau kehendak Kristus kita baca di mana? Taunya dari mana kehendak Kristus? Dari Alkitab, dari firman. Jadi suami harus tunduk kepada firman. Istri tunduk kepada suami, seperti tadi sudah dikatakan, kecuali itu melanggar kehendak Allah ya. Dan anak-anak harus tunduk kepada orang tua, papa dan mamanya, kecuali yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan orang tua dan suami juga harus hati-hati. Kalau memerintah tidak sewenang-wenang, tidak semau sendiri, tapi dengan kasih. Seperti kita mengasihi tubuh sendiri. Anda main silat kepada tangan saudara? Tentunya enggak. Anda tonjokin wajah saudara? Tentunya tidak ya. Anda pukulin kepala saudara dengan pentung? Tentunya tidak ya. Karena kita mengasihi tubuh kita sendiri. Nah, saudara lihat gambar ini. Dalam keluarga inti itu kemudian saya buat lingkaran untuk menutup. Jadi hierarki dalam keluarga inti Kristen itu seperti suatu lingkaran tertutup. Next. Lihat itu. Orang tua istri ada di mana? Di luar daripada lingkaran tertutup itu. Orang tua suami juga di luar. Pendeta juga di luar.
bos, karir, pekerjaan, hobi, semuanya itu di luar. Tidak boleh ada dimasukkan di antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau di atasnya suami, di bawahnya Kristus, tidak boleh dimasukkan di situ. Jadi mengerti ya, dilarang memasukkan apa yang mestinya di luar masuk dalam keluarga inti ini. Next. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan yang bukan orang Kristen, yang tidak mengerti kehendak Allah, tentunya banyak pelanggaran. Ini kita lihat salah satu pelanggaran yang sering sekali terjadi, yaitu istri di atas suami. Sudah lihat dalam gambar itu, istri di atas, suami yang harus tunduk kepada istri, dan anak-anak juga tunduk kepada ibunya tentunya. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Pertama, istri lebih pandai daripada suami. Jadi istrinya misalkan S3, doktor. Suaminya hanya lulusan SMA aja, atau SMK aja. Atau lulus hanya S1 aja. Sehingga suami akan merasa minder, kalah cerdas dengan istrinya. Kalau anak-anak minta sesuatu, bapak akan berkata, tanya sama mamamu di sana. Minta izin sama mamamu. Minta izin sama mamamu. Jadi, dia menganggap istrinya lebih tinggi daripada dia karena lebih pandai. Karena S3. Sedangkan dia itu hanya lulusan SMA aja. Kemungkinan yang kedua menjadi penyebab adalah istri lebih kaya. Atau lebih tinggi penghasilan daripada suami. Dua-duanya bekerja, sama-sama bekerja seperti di luar negeri, tapi juga di Jakarta misalkan suaminya gajinya 10 juta sebulan, istrinya gajinya 20 juta. Nah, akibatnya gimana? Akibatnya istri secara tidak sadar tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi, melebihi suaminya, sedangkan suaminya tambah lama tambah rendah, tambah lama tambah rendah, mestinya suaminya di atas, tapi suaminya menjadi di bawah istri. Karena uangnya lebih banyak istri. Kalau anak-anak, ma minta beli ini nih, pa minta beli ini nih. Sang suami akan mengatakan, minta sama mama sana, minta sama mama. Jadi mama yang memutuskan, boleh nggak beli ini, boleh nggak ke sini, boleh nggak ke situ. Tanya sama mama, tanya sama mama. Karena nanti yang membiayai juga mama. Jadi mama yang menetapkan. Lama-lama kedudukan istri dan suami menjadi terbalik. Bukan istri tunduk kepada suami, tapi suami yang tunduk kepada istri. Kemungkinan ketiga, mungkin istri tidak lebih pandai daripada suaminya. Istrinya hanya SMA aja, suaminya S1. Dan istri juga, walaupun dua-duanya bekerja, gajinya tidak lebih besar daripada suaminya, tapi memang istri itu dari muda seorang yang dominan, seorang yang galak, lebih galak daripada suaminya. Ngomongnya lebih keras, ngomongnya lebih tegas, keputusan yang diambil oleh istri lebih mantap, lebih tegas, sehingga lama-lama anak-anak mulai condong minta keputusan mamanya daripada papanya. Karena papanya lemah. Dan papanya mungkin sering berkata seperti tadi itu ya, tanya sama mama sana. Tanya sama mama. Minta sama mama sana. Papa lagi nggak ada duit, minta sama mama. Sehingga walaupun sebetulnya istri tidak lebih kaya dan tidak lebih pandai daripada suaminya, tapi lebih dominan, lebih memutuskan. Segala masalah dalam keluarga lebih diputuskan oleh sang suami. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah suami memang orangnya lemah, minder, inferiority, merasa kurang, merasa bodoh, dan suaminya tidak bisa ngambil keputusan. Kalau disuruh memutuskan sesuatu berlama-lama sampai seminggu belum ada keputusan juga,
Anak-anak istri sudah jengkel sekali karena suaminya lemah, suaminya susah mengambil keputusan. Tidak bisa dengan tegas mengatakan lakukan ini, lakukan itu. Nggak berani dia tegas. Karena dia memang orangnya secara karakter, secara tabiat lemah. Dan ada perasaan minder yang besar dalam dirinya. Jadi ini penyebab-penyebab bahwa hierarki dalam keluarga inti itu bisa terbalik itu ya. Mestinya suami di atas, istri tunduk di bawahnya, dan anak-anak tunduk di bawah papa mamanya. Tapi jadi terbalik. Istri jadi nomor 1, suami nomor 2, dan anak-anak baru yang di bawah. Next. Nah, kalau di Jakarta itu disebut suami DKI. DKI singkatannya bukan DKI, daerah khusus ibu kota, tapi di bawah ketek istri. Memang sudah lihat itu gambarnya, suaminya yang lebih pendek daripada istri yang lebih gemuk dan galak itu, memang tingginya suami hanya di ketek istrinya aja. Jadi suami-suami seperti ini sering digodain, suami DKI, suami DKI. Yuk, ini temannya ngajak suaminya, yuk habis kerja kita main golf. Sebentar, saya telepon istri dulu ya, minta izin dulu ya. Nah, suami mau main golf harus diizinkan oleh istrinya dulu. Yuk kita beli sesuatu di mall. Sebentar, saya minta izin dulu sama istri. Nah, temannya yang dengar begini lalu langsung mengejek ini. Kamu memang suami DKI ya, di bawah ketek istrimu ya. Kamu suami DKI ya, kamu suami DKI ya. Nah, ini karena tadi itu pelanggaran daripada hierarki dalam keluarga ini. Terbalik itu ya. Next. Nah, akibatnya apa kalau sampai terjadi pelanggaran satu tadi itu, istri di atas suami? Akibatnya suami akan marah. Mungkin dia akan marah. Dia akan minder karena sering diajak oleh teman-temannya pria DKI, suami DKI. Atau mulai balas dendam. Dia akan marah karena istrinya yang ngatur semua-muanya. Kalau istrinya, karena istrinya memang seorang wanita yang galak, dominan. Kalau suaminya kurang tegas, kurang cepat bergeraknya, istrinya sudah marah, sudah ngomel, sudah maki-maki dia, atau menggunakan kata-kata kasar begitu ya. Si begok, si bodoh, si konyol. Ya, kata-kata yang melecehkan suaminya karena memang istrinya seorang yang dari muda pun sudah galak, sudah dominan. Akibatnya apa? Suami akan marah. Mungkin nggak berani dia menyatakan marah kepada istrinya. Pendam aja dalam hatinya. Tambah minder dia. Tahu bahwa kalau dia ambil keputusan istrinya nggak setuju akan langsung dilawan oleh istrinya dan anak-anak lebih ikut mamanya. Dan kemungkinan dalam tanda kutip itu balas dendam. Artinya apa balas dendam itu? Balasnya dengan apa? Saya nggak enak ini. Punya istri yang ngomel terus, istri yang selalu mendominasi, istri yang tidak membolehkan ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus nurut terus. Tapi di sekretaris di kantor kok sekretarisnya kok lemah lembut ya. Sekretarisnya kok ya om, ya pak, sudah makan pak. Mau dibeliin makanan ya pak ya. Saya beliin ya, kita makan siang, bapak mau beli apa? Nanti saya beliin. Jadi pelayanan daripada sekretaris jauh lebih menyenangkan daripada istri di rumah, istri yang galak. Mau makan sana, siapin itu. Sudah tinggal di meja, ambil nasi sendiri, ambil piring sendiri. Atau sudah dalam lemari makanan, buka sendiri, siapin sendiri. Jangan bergantung kepada saya terus. Istrinya galak seperti itu ya. Sedangkan di kantor ada sekretaris yang lemah lembut, yang panggilannya pun tidak pernah menggunakan kata kasar seperti istrinya si bodoh, si begok. Tapi om, gimana om?
lemah lembut begitu. Akibat yang lain, jadi akibat pertama ini karena suaminya marah, minder atau balas dendam, mungkin dia akan selingkuh. Mungkin dia akan akhirnya mengatakan, sorry ya, berkata kepada istrinya, sorry, saya sudah nggak sayang lagi sama kamu. Saya sudah cinta sama cewek lain. Sorry ya. Mau apa sekarang? Ya silakan mau apa. Mau putus nggak apa-apa. Mau teruskan nggak apa-apa. Tapi suaminya minta istri yang kedua. Karena dia tidak tahan menghadapi istri pertamanya yang sangat dominan. Galak seperti itu. Itu sering kita lihat cara balas dendam. Cara seorang suami balas dendamnya seperti itu terhadap istrinya yang galak, dominan, dan menguasai segala-galanya. Akibat lain, anak-anak akan kehilangan respek terhadap kedua orang tuanya. Kepada papanya, anak kehilangan respek. Papa kok lemes ya, papa kok lemah ya. Papa orangnya nggak berani apa-apa, papa orangnya pelin-pelan, papa orangnya susah sekali ngambil keputusan. Kami harus selalu tanya kepada mama, karena papa nggak bisa jawab, papa nggak bisa kasih keputusan. Jadi kehilangan respek kepada papanya, tapi juga kehilangan respek kepada mamanya. Mama kok galak ya, mama kok galak ya. Mungkin anak-anak pernah lihat mamanya jitak papanya. Papa dijitak kok diem aja ya. Kok nggak berani balas ya? Mama kok galak begitu ya? Berani jitak papa begitu ya? Jadi anak akan melihat papanya lemah sekali. Papa yang mestinya menjadi kepala keluarga. Di KTP dikatakan, di kartu keluarga dikatakan kepala keluarga. Tapi yang kepala keluarga yang sebenarnya adalah mama. Jadi anak kehilangan respek kepada papanya, tapi anak juga kehilangan respek kepada mamanya yang dianggap terlalu galak. Yang ketiga, istri akan melecehkan suami karena memang suaminya loyo, lemes, lemah, minder, tidak bisa ngambil keputusan. Dia akan melecehkan, bukan saja dengan kata-kata tadi itu ya, panggilan itu ya, si lemes, si bodoh, si ijo, si bego, si konyol. Itu kata-kata yang sangat melecehkan dan menyakiti hati suaminya. Tapi tidak bisa tidak, karena situasi sehari-hari itu seperti itu. Dinamika dalam keluarga ini melanggar kehendak Allah dan akibatnya yaitu anak-anak tambah kehilangan respek sama kedua orang tuanya, suaminya akan balas dendam, istrinya akan lebih dominan, dan lebih berani menggunakan kata-kata melecehkan suaminya itu. Akibat yang lain adalah anak nanti akan mencontoh model orang tua. Artinya apa? Anak-anak perempuan, anak-anak dalam keluarga akan mencontoh siapa? Bagaimana mereka terbentuk kepribadiannya, karakternya. Mereka tentunya mencontoh orang-orang yang paling dekat, orang-orang yang paling utama dalam kehidupan mereka. Dan dalam keluarga inti, orang yang paling utama tentunya adalah papa mamanya. Dan anak-anak perempuan akan mencontoh model mamanya. Jadi saya seorang perempuan harus dominan, harus galak, harus gesit, harus pinter cari duit. Sebaliknya anak-anak laki akan mencontoh model papanya. Sebab itu contoh satu-satunya di depan mata mereka tiap hari. Jadi ya laki-laki nggak perlu galak-galak, laki-laki nggak perlu pinter-pinter, laki-laki nggak perlu pinter cari duit. Mama lebih pinter cari duit. Jadi seadanya aja. Laki-laki harus diem, laki-laki harus merendah, laki-laki harus ngalah, laki-laki minder seperti papa minder. Anak laki-laki akan mencontoh begitu juga. Mencontoh model papa mamanya. Nanti kalau anak perempuan cari suami. Anak perempuan sudah gede, cari suami. Suami seperti apa? Ya suami seperti papanya. Yang lemah, yang minder. Sedangkan anak-anak laki akan cari istri seperti apa? Istri yang tegas, istri yang galak, istri yang cerdas, istri yang gesit,
istri yang pintar cari duit. Jadi kesalahan orang tua diulangi oleh anak-anak. Generasi keduanya akan mengulangi kesalahan generasi pertama. Karena anak-anak generasi kedua itu mencontoh tiap hari lihat model papa mamanya yang melanggar hierarki sesuai dengan kehendak firman Allah itu. Sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya ya. Jadi akibat buruk dari pelanggaran hierarki itu ya. Next. Pelanggaran yang kedua. Saudara tadi melihat suami, istri, lalu anak. Anak-anak paling bawah, anak harus tunduk kepada papanya dan anak harus tunduk kepada mamanya. Tapi di sini terjadi terbalik. Saudara lihat gambar pertama, suami nomor 1, anak nomor 2, istri nomor 3. Atau sebaliknya kalau istrinya dominan, istrinya yang kepala keluarga, istri nomor 1, anak nomor 2, suami nomor 3. Jadi ini pelanggaran terhadap hierarki firman Allah tadi yang sudah diberikan kepada kita ya. Anak akan menurut pandangan suami, anak saya lebih penting daripada istri saya. Anak saya nomor 1, istri nomor 2. Atau dalam gambar kedua itu istri berkata, anak saya lebih penting daripada suami saya. Anak saya nomor 1, suami nomor 2. Kebutuhan anak nomor 1, kebutuhan suami nomor 2. Kehendak anak nomor 1, kehendak suami nomor 2. Karena pelanggaran hierarki ini. Nah, kemungkinan penyebabnya ini kenapa kok sampai begitu? Ya karena pertama anak didapat setelah lama menikah. Setelah 10 tahun nikah, minta anak dari Tuhan kok nggak dapat. Akhirnya dapat pada usia pernikahan ke-12, istrinya hamil, ulang tahun pernikahan ke-13, anaknya lahir, dua-duanya mengutamakan anak lebih daripada pasangannya. Sang suami mengutamakan anak lebih daripada istrinya. Sang istri mengutamakan anak saya lebih penting daripada suami. Kebutuhan anak saya, kesejahteraan anak saya, kebahagiaan anak saya lebih penting daripada suami. Pelanggaran daripada hierarki ini. Nah, contoh dalam Alkitab, siapa yang sudah lama menikah baru dapat anak adalah Abraham dan Sarah. Rela nggak Abraham kehilangan Sarah? Sampai berapa kali? Istri mau diambil orang, sampai berapa kali? 2 kali dia relakan. Ini bukan istri saya, ini saudara saya. Memang hubungan Abraham dan Sarah masih ada hubungan keluarga jauh. Tapi ini bukan istri saya. Ini keluarga saya. Sehingga istri mau diambil sama Raja Mesir, silakan. Sampai 2 kali ini. Jadi bagi Abraham, anak jauh lebih penting daripada Sarah, istrinya. Anak nomor 1, istri nomor 2. Nah, Allah lihat ini semua di atas. Bahwa Abraham sangat mengutamakan anak. Dia rela kehilangan istri, tapi tidak rela kehilangan anak. Untuk itu maka Allah menguji. Tes. Dengan langsung diminta, kasih anakmu itu kepadaku. Korbankan dia di Moria. Persembahkan dia kepada Allah. Allah ingin mengetes. Bagi Abraham, Allah nomor 1, Ishak nomor 2. Atau bagi Abraham, Ishak nomor 1, Allah nomor 2. Kehendak kesejahteraan, keselamatan anak lebih penting daripada kehendak Allah. Tapi untungnya dalam cerita itu kita melihat bahwa Abraham kokoh teguh. Tetap Allah nomor 1. Anak Ishak nomor 2. Tapi nomor 3 masih Sarah. Nomor 3 bukan terbalik. Bukan Allah nomor 1. Sarah nomor 2. Ishak nomor 3. Tapi tidak. Dan ini masih pelanggaran juga. Allah nomor 1. Ishak nomor 2. Dan Sarah nomor 3.
Jadi ini kemungkinan penyebab ini karena anak didapat setelah lama menikah. Lama ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang ini anak ini. Kok istri nggak hamil-hamil. Akhirnya istri hamil, wah anak itu seperti sesuatu yang sangat berharga. Lebih berharga bahkan daripada pasangannya. Yang kedua, kemungkinan lain ini terjadi karena apa? Karena hubungan pasangan itu kurang baik. Jadi suami dan istri sangat banyak konflik antar mereka. Jangan dengan anak, tentunya tidak, anak lebih banyak nurutnya ya. Jadi anak nomor satu. Istri yang galak, istri yang jahat, istri yang sering melawan suaminya itu jadi nomor dua. Anak jauh lebih penting. Suami lebih sayang kepada anak daripada istri. Kadang-kadang kalau kita lihat orang tua jauh dari rumah, misalkan seorang istri lagi bepergian, tinggalkan suami dan anak-anak di rumah. Ditanya, ibu khawatir enggak dengan keadaan di rumah? Ya khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Ya anak-anak saya gimana? Dia lebih mengkhawatirkan anaknya daripada suaminya. Ya kalau memang anaknya masih kecil wajar ya, suami bisa mandiri ya. Tapi kalau anak-anak sudah besar, lebih mementingkan kebahagiaan, kesejahteraan anak-anak walaupun anak-anaknya sudah SMA daripada suaminya. Dan kehendak anak lebih utama daripada kehendak suami. Nah, itu tentunya pelanggaran hierarki ini. Gambar kedua itu. Istri lebih mengutamakan anak daripada suami. Masalah yang ketiga mungkin disebabkan hierarki yang terbalik-terbalik ini disebabkan karena rasa insecurity. Anak dijadikan konco, teman, sekongkol. Jadi untuk melawan suami atau istri, anak dimanjakan luar biasa. Sedangkan istri tidak diutamakan. Istri hanya tambahan aja. Toh sudah gede. Anak dijadikan konco. Yuk, kamu, Ina, sama papa. Us against the world. Kita melawan dunia ini. Termasuk dunia itu mama. Kita konco ya. Ina sama papa konco ya. Mama. Jadi anak itu diajar untuk merendahkan mama. Mama kedudukannya nomor 3. Bukan mama nomor 2. Bagi anak itu papa nomor 1. Lalu dirinya. Baru mamanya. Jadi ada rasa tidak aman ini. Dari seorang suami atau seorang istri. Jadi anaknya dijadikan konco. Mari sekongkol dengan anaknya untuk melawan papanya atau mamanya. Next. Anak utama, sudah lihat ya. Anak jadi bos. Kehendak anak lebih penting daripada kehendak suami atau istri. Oke, perhatikan. Ini direkam. Kehendak anak lebih penting daripada suami atau istrinya. Anak jadi bos. Ya duduknya aja seperti tuan besar gitu ya, anak kecil. Mungkin belum bisa baca koran. Tapi pura-pura dia seakan-akan sudah bisa baca koran. Next. Nah, akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau anak ada di atas mamanya atau ada di atas papanya. Pertama, anak akan mengadu orang tuanya. Papa dan mama akan diadu. Suatu saat dia minta kepada siang-siang panas begitu ya. Hampir waktu jam makan begitu ya. Tiba-tiba dia lihat orang jual es di depannya. Mama aus ma, beliin es ma, beliin es ma. Mamanya tentunya, no, tidak. Sebentar lagi kamu makan es, kamu nggak doyan makan nanti.
Apalagi es kan es campur gitu kan manis begitu ya. Hilang nafsu makanmu, nggak boleh. Jadi tidak dibelikan oleh mamanya. Nah, anak itu main-main di luar tiba-tiba dengar suara motor dari papanya. Papa pulang, papa pulang, papa pulang. Lalu papanya masuk halaman rumah, standar motornya, anaknya langsung peluk papa. Joni sayang papa atau Ina sayang papa, Ina sayang papa. Papanya tentunya senang sekali ya, disambut oleh anaknya, dipeluk oleh anaknya. Papa juga sayang sama Ina. Pa beliin es ya, Pa. Aus, Pa, Ina, aus sekali ini. Beliin es ya. Itu ada tukang es di depan. Nah, papanya karena sayang sama anaknya dan sudah dirayu oleh anaknya seperti itu, ya beliin es akhirnya. Anaknya sungguh-sungguh enak menikmati es campurnya sebelum makan siang. Nah, tiba-tiba mamanya keluar dan mamanya melihat, ini kenapa? Tadi mama sudah mengatakan tidak boleh makan, tidak boleh beli es campur ini. Kenapa? Nah, anak yang mengatakan papa yang beliin. Nah, gimana itu? Papa mama kalau nggak hati-hati berantem. Tadi sudah dilarang. Sebentar lagi makan. Nanti nggak ada nafsu makannya. Mungkin mamanya galak gitu. Kok nggak tahu anak akan hilang nafsu makan ini. Makan es campur satu mangkok besar begitu. Gimana dia bisa makan siangnya? Jadi papa kok bodoh seperti itu ya. Nah, mulai melecehkan. Yang ketawa siapa? Anaknya yang berhasil mengadu, diadu seperti adu jago begitu, atau seperti dalang gitu, wayang itu berantem begitu. Diadu oleh anak, orang tua itu diadu oleh anak. Dan orang tua yang dikalahkan akan marah. Misalkan tadi dia kalah ngomong begitu ya, suaminya marah. Atau kalau nggak apa-apa, suaminya berani galak, nggak apa-apa, sekali-kali beli es campur nggak apa-apa. Nanti makan sejam lagi nggak apa-apa, 2 jam lagi nggak apa-apa. Istrinya dikalahkan oleh suami yang galak seperti itu, marah juga dalam hati. Istri kehilangan respek kepada suaminya. Jadi anak berhasil mengadu orang tuanya. Yang kedua, orang tua yang dikalahkan akan marah, dendam. Nggak bisa dengar kata ini, anak sama bapak ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh suami istri? Kalau lihat bahwa dia diadu oleh anaknya itu ya. Orang tua harus teguh dalam hierarki yang tepat sehingga anak sadar akan hierarki ini. Orang tua harus teguh dalam hierarki ya. Papa kepala keluarga, mama tunduk sama papa, anak tunduk sama papa dan mama. Dan papanya harus panggil si Ina, Ina sini. Kamu tadi mengadu. Papa kamu adu sama mama ya. Lihat, karena perbuatanmu ini papa mama berantem ini. Mama marah lihat itu. Kamu penyebabnya karena kamu mengadu papa mama. Papa kasih beliin kamu es krim atau es campur. Papa nggak tahu bahwa mama tadi sudah melarang kamu beli es campur. Tidak mau beliin kamu es campur. Kenapa kamu berani adu papa mama seperti itu? Jadi anak itu harus dipanggil supaya anak itu sadar. Saya tidak boleh mengadu papa mama. Sebab kalau enggak papa mama seperti dalang itu ya. Diadu. Seperti wayang diadu oleh dalangnya. Dan dalangnya adalah si anak kecil ini. Seneng. Ma, minggu depan teman-teman akan naik gunung ini. Boleh ya Ma? Boleh ya Ma? Ikut ya Ma ya? Ikut hiking. Jalan kaki naik gunung. Boleh ya Ma ya? Boleh ya Ma? Mamanya khawatir. Kamu belum pengalaman. Kamu nggak pernah naik gunung seperti itu. Nggak boleh. Anaknya kemudian datang kepada papanya tanpa sepengetahuan mamanya. Pak, boleh ya kita hiking sama teman-teman. Teman-teman sebaya sama saya kok. Kita rame-rame naik gunung ini. Boleh ya Pak ya? Boleh ya Pak ya?
Nah, papa karena sayang sama anak perempuannya, kasih izin, ya udah boleh. Nah, waktu anak itu siap-siap untuk berangkat, tiba-tiba mamanya kaget. Mau kemana ini? Ya mau naik gunung. Kenapa? Mama kan sudah berkata nggak boleh. Papa tadi membolehkan. Nah, papa mama bisa berantem lagi. Saya sudah mengatakan nggak boleh. Khawatir ini. Anak nggak pernah hiking ke gunung ini kok berani naik gunung. Saya sudah mengatakan no. Kenapa kamu katakan yes? Lihat ini, kita dimanipulasi. Nah, kalau nggak hati-hati, malah kita berantem, papa mama. Tapi kalau bijaksana, oke, kita diadu ya sama anak kita ya. Papa panggil, Ina, sini. Kamu tadi sudah dilarang oleh mama ikut hiking ke gunung. Kenapa kamu berani minta sama papa? Akibatnya papa nggak tahu bahwa mama sudah ngelarang kamu. Papa kasih kamu izin. Nyatanya papa mama berantem ini. Ini kamu mengadu. Seperti adu jago. Seperti adu ayam. Seperti adu jangkrik. Seperti adu anjing. Kamu ini mengadu papa dan mama. Karena kamu mengadu papa mama, kamu akan papa hukum. Kamu dilarang keras mengadu seperti ini ya. Kamu tidak boleh melakukan hal ini. Karena itu kami akan menghukum kamu. Hukumannya apa? 3 hari nggak boleh keluar rumah sama sekali. Anak itu harus taat. Anak harus tahu bahwa waktu papa mengatakan, kalau mama sudah mengatakan tidak boleh, jangan sekali-kali kamu berani minta sama papa untuk supaya papa membolehkan. Nanti papa mama berantem, kamu yang menyebabkan papa mama berantem. Kamu yang mengadu papa mama. Dan kalau kamu mengadu papa mama seperti itu, kamu yang akan dihukum. Kamu yang akan papa pes. Dengan demikian anak itu sadar hierarki itu. Oh, papa nomor 1, mama di bawahnya. Saya anak harus tunduk kepada papa dan mama, dan saya dilarang sama papa untuk mengadu papa mama ini. Anak itu harus tahu hierarki ini dari pengalaman hidup sehari-hari, bahwa ada hierarki yang sudah ditetapkan Allah bagi keluarga Kristen. Next. Jadi anak harus tetap di bawah orang tuanya ya. Lihat itu, si anak laki itu di tengah-tengah itu harus dididik, dilatih, diajar, diberitahu oleh papa mamanya tentang hierarki keluarga Kristen itu. Sesuai dengan gambar itu ya. Anak harus ditegur. Kalau perlu anak harus dipes. Jadi tindakan orang tua seperti saya sudah beritahu tadi, orang tua harus sadar kedudukan mereka dalam keluarga. Bahwa papa, mama, lalu anak. Ayah harus menekankan bahwa kepada anak-anak bahwa anak-anak harus tunduk kepada mama. Karena perintah mama adalah juga perintah papa. Tidak boleh mama sudah mengatakan no, kamu berani minta sama papa lagi. So, kamu akan mengadu papa mama. Poin yang ketiga, kedua orang tua harus segera mempunyai tindakan bersama dan mendisiplin anak karena usaha memanipulasi orang tuanya itu. Jadi papa mama harus punya satu front, satu pandangan. Mama sudah mengatakan no, kalau kamu berani minta papa, kamu yang akan dihukum. Kamu yang akan papa pes. Nah, poin yang keempat ini berlaku juga untuk pernikahan kedua. Nah, ini gimana kalau pernikahan kedua? Papa bawa 1 anak, mama bawa 2 anak, papa mama itu menikah dengan 3 anak di bawahnya. Apakah berlaku prinsip hierarki itu? Ya, tetap berlaku papa, mama, lalu di bawahnya 3 anak itu. 3 anak harus tunduk kepada papa dan kepada mama. Bukan saja kepada orang tuanya sendiri, orang tua kandungnya. Anak-anak harus tunduk kepada papa dan mama. Walaupun papa mungkin bukan papa kandungnya, atau mama bukan mama kandungnya, karena dia anaknya papa. Tapi orang tua harus mengadakan satu front. Kalian letaknya
di bawah papa dan mama. Kalian bertiga harus tunduk kepada papa mama. Kata-kata mama ada dukungan dari papa, jadi jangan sekali-kali kamu mengadu papa mama ya. Walaupun papa bukan ayah kandungmu, tapi kalau kamu mengadu papa mama, kamu yang akan dihukum. Jadi untuk pernikahan kedua ini harus bijaksana. So ini banyak sekali terjadi konflik dalam keluarga. Kalau ada anak-anak dari keluarga yang tercampur seperti itu. Dari pernikahan kedua. Next. Nah sekarang tempatnya orang tua di mana? Orang tua tadi kita melihat orang tua ada di luar hierarki inti ini, keluarga inti ini. Next. Jadi pelanggaran yang ketiga, tadi sudah pelanggaran pertama, kedua, sekarang pelanggaran ketiga, orang tua asal masuk dalam hierarki keluarga. Kita lihat dalam gambar pertama itu orang tua istri. Istri itu berpandangan demikian, orang tua saya lebih penting dari suami saya. Saya harus tunduk kepada papa saya lebih daripada saya tunduk kepada suami saya. Nah itu pelanggaran hierarki ini juga. Atau gambar yang kanan itu. Suami menganggap orang tuanya lebih penting daripada istri dan anak. Mama saya lebih penting daripada kehendak mama, daripada kehendak istri dan kehendak anak, kebutuhan anak-anak. Nah itu semua pelanggaran dari hierarki ini. Karena orang tua istri dan orang tua suami itu, orang tua dan mertua itu harus di luar lingkaran yang isinya keluarga inti ini. Coba dibaca dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dengan tegas ini. Allah menyatakan di mana tempatnya orang tua itu. Silakan. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi tegas sekali Alkitab mengatakan seorang laki-laki, seorang suami tinggalkan papa mamanya, orang tuanya, dan gabung menjadi satu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Jadi jelas di situ antara orang tua dan anak hubungannya tidak bisa seperti dulu waktu anak masih di rumah. Dan antara suami istri itu hubungannya menjadi satu daging. Artinya apa satu daging? 1 plus 1 sama dengan 1. Bukan 1 plus 1 sama dengan 2, tapi 1 plus 1 sama dengan 1. Satu daging. Bukan suami plus istri 2 daging, tapi satu daging. Dan memang kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah khusus yang menggambarkan kesatuan ini ya, yaitu persetubuhan. Waktu suami dan istri masuk dalam hubungan seks, mereka melakukan persetubuhan, mereka seakan-akan menjadi satu tubuh. Nah itu dilanggar kalau orang tua itu dimasukkan dalam hierarki keluarga inti, seperti dalam 2 gambar yang kita lihat ini. Itu pelanggaran dari Kejadian 2 ayat 24 ini. Next. Ya ini sinetron ya. Orang tua harus tetap di luar hierarki. Lihat dalam sinetron di televisi itu, ini sinetron kuno tentunya ya. Zaman saya ya, bukan zaman anak-anak muda sekarang ya. Di mana orang tua masih campur tangan terus. Tidak bisa, tidak dibolehkan anak dan istrinya itu, anak dan menantunya itu, tidak bolehkan mereka itu mandiri, tapi selalu campur tangan. Itu adalah pelanggaran daripada Kejadian 2 tadi itu ya. Jadi tetap orang tua harus di luar hierarki, tidak boleh dimasukkan dalam hierarki. Next. Jadi ini pelanggaran ketiga, orang tua asal masuk dalam hierarki keluarga. Ini kenapa ini bisa disebabkan demikian? Mungkin budaya keluarga yang mengharuskan demikian. Dan terutama kalau ditambah dengan ancaman barisan ya. Kamu anak mama.
Jadi suami yang anaknya mamanya itu, kamu anak mama. Mama harus lebih penting daripada istrimu dan anakmu. Kehendak mama, kemauan mama. Mama yang melahirkan kamu. Mama dulu waktu melahirkan kamu, mama hampir mati. Harus dirawat di rumah sakit 5 hari. Mama hampir kehilangan nyawa melahirkan kamu. Mama besarkan kamu, mama sekolahkan kamu, mama kasih makan kamu sampai umur 20 lebih. Sampai kamu nikah. Kok sekarang ada cewek lain ambil kamu dari mama. Kamu menghina mama. Jadi, apalagi kalau ada ancaman warisan, misalkan keluarga kaya ya, kamu berani nggak taat sama papa mama, awas ya, nggak dapat warisan nanti kamu. Atau warisannya hanya sedikit aja. Misalkan warisan orang tua itu kaya begitu ya, 100%. Anaknya 5, 3 anaknya nurut, 2 anaknya nggak nurut sama orang tuanya. Jadi orang tua kasih ancaman. Harta warisan papa mama dibagi anak 3 aja. Bukan anak 5. Karena kamu kurang ajar sama papa ya. Kamu kurang ajar sama mama ya. Anak pertama dan keduanya itu. Ancaman warisan. Kalau kamu nggak taat sama papa mama, udah. Keluar kamu dari keluarga ini. Ya, tidak perlu mengharapkan warisan dari uangnya papa mama. Jadi diancam. Budaya keluarga, sering budaya keluarga juga. Budaya suku, budaya etnis. Ada budaya-budaya mengatakan anak itu selalu anaknya mama. Mama lebih penting daripada istri. Mama yang melahirkan kamu. Mama yang sekolahkan kamu. Mama yang piara kamu. Sampai 25 tahun ini. Baru kamu nikah. Mama sudah kerja banting tulang 25 tahun. Satu cewek ini. Langsung kan nikah. Langsung dia menguasai kamu. Langsung kamu utamakan dia daripada mama. Mama kan sakit hati. Ya. Budaya keluarga mengharuskan anak itu lebih tunduk kepada papa mama daripada kepada suami. Penyebab yang kedua, suaminya memang masih mama's boy, anak mama. Atau istrinya masih daddy's girl, anak papa. Jadi bagi sang suami, mama lebih penting daripada istri. Karena dia adalah mama's boy. Dari kecil yang piara dia, yang kalau dia nangis yang usap air matanya, kalau dia lapar yang kasih makan, kalau dia ada sakit harus dikerikin sama mamanya. Itu mama yang utama, mama's boy. Kalau seumur hidup sampai umur 25 tahun mama nomor 1, tiba-tiba gimana dia harus mengubah bahwa mama bukan nomor 1. Setelah aku nikah sama istri ini, sama si Ita ini, Ita harus nomor 1. Mama bukan nomor 1 lagi. Atau daddy's girl. Dari kecil disayang sekali oleh papanya, dimanjakan oleh papanya. Si anak kecil namanya Ina ini, daddy's girl, dia menjadi anak papa. Nanti kalau sudah nikah, misalkan nikahnya umur 25 gitu, kenapa tiba-tiba papa kalah sama suami ini? Tidak, papa nomor 1. So, dari kecil papa nomor 1, suami nomor 2. Jadi si istri masih daddy's girl, anak papa ini. Dan ini semua adalah pelanggaran daripada Kejadian 2 ayat 24 tadi. Di mana seorang laki-laki harus tinggalkan sungguh-sungguh dan meninggalkan papa mamanya, orang tuanya itu. Dan bersatu dengan istrinya, kedua menjadi satu daging. Antara anak sama mama, anak sama papa tidak pernah dikatakan dalam Alkitab, tidak pernah ada dikatakan bahwa anak sama orang tua itu satu daging. Tidak pernah. Satu daging itu hanya antara suami istri. Jadi meninggalkan itu artinya apa? Meninggalkan artinya secara lokasi.
Jangan tinggal di rumah papa, mama, atau mertua. Jadi jangan tinggal di Taman Mertua Indah. TMI itu Taman Mertua Indah ya. Jadi jangan masih campur sama papa, mama. Habis, Om, saya kan baru selesai sekolah. Belum ada uang. Belum punya uang untuk beli rumah. Nah, saya baru nikah. Ya kita nggak ada uang untuk beli rumah. Nah, papa, mama rumahnya rumah gedong. Banyak kamarnya. Jadi kami boleh tinggal di situ. Ya udah, kami tinggal di situ. Oke, saya ngerti. Sebagai pendeta kita mengerti, tapi hati-hati. Jangan sampai hierarkinya itu terbalik-terbalik. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai papa mama lebih utama daripada anak. Karena kamu tinggal di rumahnya papa. Kamu tinggal di rumahnya mama. Kalau kamu nggak mau nurut sama papa mama, sudah keluar sana, keluar sana. Papa mamanya mungkin galak seperti itu ya. Anaknya diancam seperti itu ya. Jadi tidak boleh nyampur secara lokasi, tidak boleh. Anak yang sudah menikah dengan menantu campur sama orang tua tidak boleh. Sesuai Kejadian 2:24 itu. Tapi juga tidak boleh ada ketergantungan emosi. Masih mama's boy atau masih daddy's girl itu ya. Papa masih lebih utama dari siapapun laki-laki di muka bumi itu. Papa nomor 1, suami nomor 2, atau mama yang piara saya, yang besarkan saya, yang sekolahkan saya, yang biayai saya, mama yang sudah janda waktu saya masih kecil, mama yang banting tulang untuk saya, mama nomor 1. Walaupun nikah dengan istri, tapi mama tetap nomor 1, istri nomor 2 nanti. Karena ketergantungan emosi itu, mama's boy. Atau yang ketiga, jadi tidak boleh tergantung secara emosi, tapi juga nomor 3 tidak boleh tergantung secara dana. Ya Om, kata si anak laki itu kepada Bapak Pendeta, Om, saya kan baru lulus, kerja masih UMR Om, gaji paling kecil, masih ya udah lebih dikit dari UMR 4-5 juta, tapi kan nggak cukup Om. Papa mama kaya, papa mama kasih semua anak itu walaupun sudah gede-gede, sudah berkeluarga, setiap anak masih dikasih 2 juta. Ya saya terima aja. Saya kekurangan uang, jadi saya 2 juta. Nah itu ketergantungan dana. Nah biasanya ketergantungan dana, orang tua masih kasih uang kepada anak, itu menghendaki hak untuk ngomong juga. Jadi kalau papa ngomong, papa punya kehendak harus diturut karena uangnya masih datang dari papa. Jadi ini penyebab kenapa orang tua bisa dimasukkan dalam hierarki keluarga. Jadi Kejadian 2:24 itu harus terpisah secara lokasi, terpisah secara emosi, terpisah juga ketergantungan pada dana, uang daripada orang tua. Supaya tidak terus dikontrol ya. Next. Akibatnya apa? Pasangan akan menderita. Istri akan dikalahkan terhadap mertua. Pendewasaan dan penyesuaian suami istri akan terhambat karena dua-duanya masih tinggal di Taman Mertua Indah, masih tinggal di rumah papa mama. Jadi harus nurut kepada mama lebih daripada nurut kepada suami, atau kepada papa lebih daripada nurut kepada suami. Jadi pendewasaan dan pelaksanaan hierarki keluarga inti itu terbalik-terbalik. Konflik dan ketidakpuasan terus yang dapat meledak karena masuk dalam pelanggaran hierarki ini. Tidak puas. Saya kok selalu kalahkan ya. Kok mamanya lebih penting daripada istrinya ya. Kata si istri ya. Apa-apaan ini? Suami kok lebih mementingkan mamanya daripada saya. Kalau dia pulang kantor itu tidak langsung ke rumah. Tidak langsung ke kamar. Ditunggu oleh istrinya. Mampir dulu di bawah. Pelukin, ciumin papa mamanya. Baru naik ke atas.
Baru cium istri. Saya kok nomor 2 ya, kata si istri. Saya kok nomor 2 ya. Nah, ketidakpuasan itu bisa disimpan terus, akhirnya meledak. Karena kehendak mama lebih penting daripada kehendak suami atau istri atau kebutuhan istri ya. Ini bisa menyebabkan, silakan HP-nya kembaliin. Ayo, matiin. Ayo kembaliin dua-duanya. Isi. Next. Pelanggaran yang keempat, tempatnya pendeta di mana? Tadi sudah melihat dalam gambar utama itu lingkaran tertutup untuk keluarga inti ini, pendeta di luar juga. Jadi ini pelanggaran terhadap Efesus 5 ayat 22 tadi ya. Hai istri, tunduklah kepada siapa? Suami atau pendeta? Suami, bukan tunduk kepada pendeta. Bukan tunduk kepada suaminya istri pendeta, tapi tunduk kepada suaminya. Suami juga harus mengutamakan istri lebih daripada pendeta. Istri dan anak lebih utama daripada pendeta. Tidak boleh pendeta letakkan di atas istri dan anak. Jadi pendeta tidak boleh dimasukkan dalam keluarga inti ini. Next. Pasangan dan atau anak akan marah. Anak akan marah. Papanya pergi melulu, rapat melulu di gereja. Papanya pimpin komsel terus. 1 minggu itu bukan 1 komsel, 2-3 komsel. Dia sendiri ikut dalam komsel dan dia pimpin komsel. Lalu mamanya ngajarin remaja masak di gereja. Papa mamanya selalu tidak ada di rumah. Anak akan marah. Papa mama terlalu sibuk untuk gereja seperti itu ya. Atau pasangan, istri yang tunggu-tunggu di rumah karena suaminya terlalu aktif di gereja. Pasangan akan marah juga. Karena suami atau mama mengutamakan pendeta lebih daripada keluarga sendiri. Next. Next. Yang kelima, ini pelanggaran yang lebih utama dari semuanya, yaitu ada orang lain di atas Kristus. Gambar pertama itu istri nomor 1, Kristus nomor 2. Kehendak istri lebih utama daripada kehendak Kristus. Gambar yang kedua, istri menganggap suami lebih penting daripada Kristus. Dan gambar ketiga, suami dan istri menganggap anak lebih penting daripada Kristus. Ini kehendak Allah dikalahkan. Anak yang diutamakan lebih daripada Kristus akan jadi monster. Itu seperti contohnya anak-anak Imam Eli itu. Jadi monster, mengerikan sekali. Sampai Tuhan yang harus bunuh. Karena papanya membolehkan, Imam Eli membolehkan anaknya itu lebih utama daripada Allah. Itu pelanggaran besar daripada hierarki ini. Next. Lihat ini, anak menjadi monster ya. Karena lebih utama. Kehendak anak lebih utama daripada firman Allah. Anak bisa menjadi monster seperti itu ya. Marah. Kalau tidak diturutin kehendaknya. Marahnya sampai gila begitu ya. Dan orang tua membolehkan ini terjadi. Mestinya tidak membolehkan ini terjadi. Tapi kalau mereka membolehkan, anaknya sungguh-sungguh akan menjadi monster. Sama seperti anak-anak Imam Eli yang harus dihukum mati oleh Allah sendiri. Next. Nah, setelah bicara tentang hierarki dalam keluarga ini, kita melihat ada prioritas-prioritas hidup. Sebentar ya. Jangan next dulu ya. Apa yang penting dalam hidup? Karir penting. Uang penting. Rekreasi, hobi penting. Anak penting, pasangan penting, kedudukan di kantor, kedudukan di perusahaan, kedudukan di organisasi, apalagi kalau politik ya, kedudukan dalam negara, kekuasaan penting, Tuhan juga tentunya penting,
pendidikan penting, dan pekerjaan Tuhan dalam tanda kutip penting juga. Sekarang kalau ditanya mana prioritas kita sebagai orang Kristen, mana yang nomor satu? Tentunya Tuhan nomor satu. Yang kedua mana? Ayo sesuai dengan hierarki tadi. Next. Pasangan. Next, nomor 2 adalah pasangan suami istri. Baru ketiga adalah anak. Ini sesuai dengan hierarki tadi juga ya. Tuhan nomor 1, pasangan suami atau istri nomor 2, anak-anak nomor 3. Yang nomor 4 bisa pekerjaan Tuhan kalau dua-duanya aktif di gereja, atau pendidikan jangan dulu, atau kekuasaan, atau kedudukan, atau hobi, rekreasi. Ada suami-suami yang tiap Jumat malam habis kantor sudah janji dengan teman-teman sekantor untuk berburu. Berburunya itu dari Jumat malam, Sabtu sepanjang hari, sampai Minggu sore baru pulang. Atau mancing di laut, sewa kapal. Jumat malam, seluruh Sabtu, dan Minggu malam baru pulang. Sebab Senin pagi harus kerja. Istri dikalahkan, Tuhan dikalahkan, anak-anak dikalahkan karena hobi utama ya. Hobi utama. Tolong perhatikan. Next. Jadi prioritas yang benar adalah 1 Tuhan, 2 pasangan, 3 anak. Yang keempat terserah. Kalau punya bisnis ya mungkin bisnisnya. Kalau dalam politik ya kedudukan dalam politik. Aktif di gereja ya pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Next. Mungkin kita sudah selesai ya. Nah, kita akhiri. Ini keluarga inti ya. Suami, istri, dan 2 anaknya. Itu jadi prioritas. Itu dilindungi dengan lingkaran tertutup. Yang lain semua harus di luarnya. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengerti firman-Mu yang mengajar secara tepat bagaimana kami harus menyelenggarakan keluarga kami. Prioritasnya, urutan-urutan hierarkinya Tuhan. Urutan yang utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Engkau sudah mengajar kami Tuhan melalui firman-Mu. Sekarang ajar kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Walaupun tidak di video, tapi konsentrasi.